Mohon maaf ini kalau nungguin lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan al mukarram Bapak Ustadz Ali Musbihin selaku pengasuh Al-Barokah, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Al-Barokah Al-Mukarram Al-Ustadz Aang Karman. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua atau DKM Baitul Jamil Bapak Muhammad Mada, DKM Nurul Ikhlas Bapak Selamat Nur Rahman, dan juga Bapak RW 017 Bapak Suwardi, dan RT 007 Bapak Sukoco, dan para bapak dan ibu tokoh masyarakat yang lainnya yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa melakukan amal soleh untuk kita bisa pulang kampung menghadap Allah untuk selamanya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, mengawali majelis kita ini, biar yang kita lakukan di majelis ini bisa menghapus dosa-dosa kita, karena Allah sudah berjanji innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa. Oleh karena itu mari sama-sama kita awali dengan kita beristighfar bersama, agar kehadiran kita di majelis ini betul-betul bisa menghapus dosa-dosa kita. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya, astagfirullah. Ayo Pak, semangat. Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a
wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfir baraya astaghfirullah minal khataya. Para bapak dan ibu, kita awali sengaja majelis kita dengan beristighfar ya. Dimana kata Nabi, man lazima al istighfara ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Siapa orang yang membiasakan beristighfar, maka setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Ya, amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini juga kita sama-sama diajak ya untuk berbagi, membahagiakan anak-anak yatim agar mereka ini bisa menjadi orang-orang yang kebanggaan bangsa dan negara kita. Kenapa para bapak ibu sekalian, di bulan Muharram ada tradisi berbagi kepada anak yatim. Yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah bulan haram, di mana kata Allah, inna iddatas syuhuri isna asyara syahra. Jadi di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan belum tahu bapak-bapak ya. Jadi 4 bulan haram di dalam 1 tahun. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Jangan ragu-ragu bu ya. Jadi 4 bulan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, bulan haram. Apa kelebihan 4 bulan ini? Kelebihan bulan haram, melakukan amal soleh di 4 bulan haram ini, nilai pahalanya lebih besar dibanding dia melakukan amal soleh di luar 4 bulan. Ya, apa aja? Zikir di bulan haram lebih besar pahalanya. Berbuat baik di bulan haram lebih besar pahalanya. Berbagi, mengasihi, berinfak, sedekah di bulan haram lebih besar juga pahalanya. Sampai-sampai dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan, orang yang pengen mendapatkan limpahan pahala seperti pahala orang beribadah di tanah suci di 4 bulan haram ini. Ya, sampai-sampai Ibnu Katsir tuh Bapak Ibu mengatakan begitu. Jadi kalau kita pengen dapat pahala banyak, beribadah di tanah suci. Kalau kita beribadah di Mekah, Allah balas 100.000 kali lipat. Kalau kita ibadah di Masjid Nabawi, Allah balas 1000 kali lipat. Tapi itu jarang, berat. Tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan ibadah di tanah suci. Namun Allah berikan kesempatan pahala yang berlipat ganda ketika orang itu ketemu dengan 4 bulan haram. Termasuk di dalamnya apa? Bulan Muharram. Makanya kenapa orang diajak untuk berbagi di bulan Muharram, agar nilai pahala, nilai amal kebaikan di bulan ini nilainya berlipat ganda. Meskipun berbagi itu tidak harus menunggu apa?
momen bulan Muharram, ya, meskipun tidak harus menunggu momen bulan Muharram. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, termasuk juga ibadah puasa. Makanya kata Rasulullah, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, atau syahrullah, atau syahrul hurum. Jadi ibadah puasa ranking kedua setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram, karena nilai pahalanya lebih besar. Nah, mudah-mudahan ya para bapak dan ibu yang hari ini sudah berbagi untuk para anak-anak yatim, Allah balas pahalanya lebih besar dibanding kita berbagi di luar daripada bulan Muharram. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kemudian yang kedua, bahwa berbagi, mengasihi, membahagiakan anak-anak yatim ini adalah perintah Allah, dan Allah sudah tuliskan dalam Al-Quran. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Nah, ini landasan kenapa kita harus berbagi dengan para anak-anak yatim dan orang miskin. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa perintah melakukan kebaikan sama orang yatim, sama orang miskin, Allah sejajarkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, menyembah Allah jangan engkau sekutukan. Bahkan juga Allah sejajarkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi kalau menyayangi anak yatim, sama sejajar perintahnya dengan kita melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu sama. Kadang-kadang kita ya berbuat baik kepada orang tua, itu yang kita utamakan. Tetapi terkadang banyak anak-anak yatim di sekitar kita yang ditelantarkan oleh banyak orang. Padahal perintah menyayangi anak yatim, perintah berbuat baik kepada orang tua, perintah menyembah Allah, perintah jangan menyekutukan Allah, itu Allah sejajarkan dalam ayatnya. Nah, mudah-mudahan para bapak dan ibu sekalian yang hari ini sudah bisa berbagi, insya Allah termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga kita bisa belajar dari sejarah bahwa Rasulullah hadir atau Rasulullah ada sejak kecil sudah dalam kondisi apa? Yatim. Ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib sudah Allah panggil lebih dulu. Ketika Rasulullah lahir di usia 6 tahun, Aminah beserta Rasulullah ingin menziarahi kuburan Abdullah yang ada di kota Makkah. Jadi kuburan Abdullah itu berada di kota Madinah, sementara Aminah dan Rasulullah tinggal di kota Mekah. Aminah dan Rasulullah berangkat ke Madinah untuk berziarah ayahnya di Madinah. Perjalanan dari Mekah ke kota Madinah 450 km. Kalau dari kita Jakarta Semarang, Pak ya. Kita bisa bayangkan seorang ibu dengan anaknya satu-satunya, Nabi Muhammad di usia 6 tahun diajak sama ibunya berangkat untuk berziarah ke Madinah, berziarah ke makam ayahnya, berziarah ke makam suaminya. Kemudian pulang dari Madinah, di pertengahan jalan Aminah sakit parah, lalu meninggal di situ dan dikuburkan di situ, yaitu daerah Abwa namanya. Di usia yang sangat kecil, ya, masih 6 tahun, Rasulullah sudah harus menghadapi
dalam kondisi yatim dan piatu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, begitu melihat mirisnya ya, seorang anak masih kecil udah ditinggal mati oleh bapak ibunya, sehingga Rasulullah menjaminkan untuk orang-orang yang mengasihi bisa membahagiakan, bahkan bisa menanggung kehidupan anak yatim. Kata Rasulullah apa? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, hakada, begitu kata Nabi. Ya. Jadi saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga nanti akan seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk. Jadi orang-orang yang sudah bisa membahagiakan, orang-orang yang sudah bisa menanggung anak yatim, maka orang ini nanti akan selalu bersama Rasulullah di dalam surga seperti dua jari ini. Sangat dekat. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang hari ini hadir membahagiakan anak-anak kita, insya Allah nanti di surganya Allah akan selalu bersama Rasulullah seperti ini kedekatannya. Dan jangan menunggu momen. Makanya di mana-mana saya sampaikan Ibu sekalian ya. Jadi kalau perlu Pak, anak-anak yatim ini tidak hanya kita berikan konsumtif. Konsumtif itu apa? Kasih makanan, kasih beras, kasih pakaian, habis. Itu namanya apa? Pemberian konsumtif. Tapi kalau bisa kita berikan kepada anak yatim adalah apa? Pemberian yang bisa dia terus tidak habis. Dengan apa? Dengan memberikan dia beasiswa sekolah. Ya, namanya pemberian produktif. Di sini ada berapa anak yatim, ya kan? Nanti kita tanggung biaya sekolahnya, baik per bulan, baik per tahun. Karena orang yang diberikan tanggungan beasiswa, bantuan produktif, ini akan jauh lebih bermanfaat ke depannya. Ya, seperti Al-Maghfur lah Bapak Ibu sekalian. Guru kita pakai Haji Nur Ali. Dulu saya lahir juga dalam keadaan yatim dulu. Orang tua saya meninggal ketika saya usia 5 tahun. Ibu saya yang ditinggal itu diwarisi anak, ditinggali anak 11. Nah, orang dulu ya. Orang sekarang nggak ada yang punya anak apa? 11. Saya anak yang ke-10. Ya, ada satu lagi adik saya. Kecil-kecil. Karena orang tua saya meninggal masih usia sangat muda. Belum sampai angka 50. Ya, tapi anaknya udah 11 dan saya waktu itu usia 5 tahun. Beruntungnya para Bapak Ibu sekalian, di ujung harapan, terutama di At-Taqwa, di bawah pimpinan Al-Maghfur lah Pak Haji Nur Ali waktu itu ya. Anak yatim mau siapa aja, mau dari mana aja, sekolah di At-Taqwa gratis. Makanya saya sekolah dari SD sampai lulus aliyah itu gratis. Karena posisinya apa tuh? Yatim. Tapi tidak bisa saya bayangkan seandainya waktu itu seorang ibu yang anaknya 11 membiayai sekolah, semuanya serba bayaran, Bu ya. Kita bisa bayangkan, mungkin anak-anaknya tidak akan selesai sekolahnya. Tapi karena ada fasilitas gratis dari Al-Maghfur lah pakai Haji Nur Ali, alhamdulillah. Saya sekolah dari SD sampai kelas 3 aliyah gratis. Pas keluar kelas 3 aliyah, kata Abuya, guru saya pakai Haji Nurul Anwar, berangkat sono ke Mesir. Di Mesir juga sekolahnya apa tuh? Gratis. Bahkan bukan hanya gratis Bapak Ibu sekalian. Di Mesir itu dikasih bantuan beasiswa. Ketika saya tanya orang Al-Azhar, kenapa saya harus dapat bantuan ini? Kata pihak Al-Azhar, Al-Azhar adalah milik umat muslim dunia.
Al-Azhar tidak bisa orang Mesir, orang Azhar berdakwah sampai ke pelosok-pelosok kampung, termasuk ke perumahan ini. Belum bisa Al-Azhar berdakwah sampai ke pelosok-pelosok kampung. Tapi melalui mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar yang diberikan beasiswa, mereka mendalami ilmu agama, mereka pulang ke kampung masing-masing, lindiru qaumahum idza raja'u, gitu kata Allah. Mereka menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kaumnya. Itu berarti Al-Azhar sampai ke pelosok-pelosok dunia, terutama di Nusantara kita. Nah ini Pak, kita boleh belajar dengan Al-Azhar ya, bahwa kalau bisa anak-anak yatim yang dibawa asuhan kita, kasih dia bantuan yang produktif. Masukin ke lembaga-lembaga tahfiz Quran, masukin ke pesantren-pesantren, biar mereka nanti berhasil, sukses, hafal Al-Quran, bisa menjadi imam besar, bisa menjadi guru Al-Quran, dan bisa menyebarkan risalah agama yang diwariskan oleh Rasulullah. Maka orang yang menjadi kafil, yang membantu, itu pasti akan mendapatkan arilan pahala yang terus mengalir. Ya, di sini ada berapa yatim Pak? 101 Pak ya. Nanti tinggal Bapak Ibu dikolektif setiap bulannya untuk bisa membeasiswakan si anak-anak itu. Terutama kita masukin kemana tuh? Lembaga-lembaga pesantren, lembaga-lembaga tahfiz Quran. Biar mereka apa tuh? Biar mereka bisa menjadi penerus para ulama-ulama kita. Anak yatim Bapak Ibu sekalian, itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, anak yang lahir yatim, psikisnya dia sudah Allah berikan kekuatan, sama seperti Rasulullah. Nggak punya ayah, nggak ada yang bisa bersandar, nggak punya ibu, nggak ada yang tempat manja-manja. Ya, maka anak itu tumbuh dengan kuat, ya, dengan kuat karena dia dari sejak kecil sudah dilatih kemandiriannya. Tetapi kemungkinan kedua, anak yatim itu bisa sebaliknya. Ya, kalau psikisnya dia nggak kuat, dia akan rapuh, bahkan dia akan menjadi sampah masyarakat. Nah, makanya kita yang hadir di sini ya, bagaimana kita bisa menguatkan kerapuhan anak yatim itu menjadi kuat, menjadi maju, dan terus bisa menjadi semangat, terutama di dalam mengembangkan agama kita. Jangan sampai Pak ya, na'udzubillah, anak-anak yang fuqara, anak-anak yang masakin, anak-anak yang ketidakmampuan itu difasilitasi oleh orang-orang misionaris, baik Kristen maupun Yahudi, yang nanti ini akan menjadi apa? Penerus-penerus mereka. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, di majelis yang sangat baik seperti ini, mari sama-sama senantiasa terus kita support Pak, terutama untuk kegiatan dan keberlangsungan hidup, keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim, biar mereka betul-betul menjadi estafet perjuangan bangsa dan negara serta agama kita. Oleh karena itu, mari sama-sama para Bapak Ibu sekalian, kita bacakan suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk para donatur, muhsinin yang telah mengeluarkan sedikit rezekinya untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan di bulan yang sangat baik ini, di bulan Muharram, nilai pahalanya lebih besar. Allah ganti rezekinya dengan lebih banyak dan lebih berkah segalanya. Dan kita niatkan juga dengan karamah mujizat suratul Fatihah, kebiasaan baik ini terus berjalan setiap tahunnya. Dan anak-anak kita yang hari ini kita bantu, kita doakan mereka semua menjadi orang sukses, orang berhasil, dan orang yang selalu bermanfaat untuk banyak orang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya juga. Insya Allah tanggal 17 Agustus hari Rabu besok, saya beserta rombongan yang terkumpul terhimpun di Yayasan Wafiz Al-Amin Center, yayasan saya, akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Kebetulan di sini ada Bapak Samsu dan Ibu Raden yang akan berangkat bersama-sama pada tanggal 17 Agustus 2022. Saya sering sampaikan, alhamdulillah ya, ibadah umroh di bulan Muharram nilainya lebih dibanding ibadah umroh di luar bulan haram. Ya, namanya umroh Muharram. Ya, melakukan ibadah umroh di bulan Muharram nilai pahalanya lebih apa? Lebih besar. Karena itu mohon doanya, mudah-mudahan Pak Samsu, Bu Raden yang akan berangkat, Allah berikan kesehatan panjang umur. Kita senang, kita bangga kalau ada tetangga kita, ada kampung kita yang jadi tamu Allah, berarti ada yang doain di sana. Ya, Pak Samsu, Bu Raden ini orang pilihan Allah, dan Nabi sudah janjikan, ya sudah janjikan, wa in sa'alu u'tu. Jadi kalau dia jadi tamu Allah, segala permintaannya pasti Allah berikan, pasti itu Bu. Makanya kalau kita didoain sama Pak Samsu, mati loh, wah ya, mati tuh Pak ya, karena doanya apa tuh? Mustajab. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh silakan tuh nitip doa sama Pak Samsu, sama Bu Raden ya, doain saya, doain kami biar semua kami bisa menyusul. Tadi Ustadz Ali Ustadz doain saya, insya Allah nanti kita doakan di sana ya, biar Ustadz Ali dan para ustadz yang lain di sini biar segera menyusul Bu ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah satu kali lagi. Dan Fatihah ini kita niatkan dalam diri kita masing-masing. Ya. Dengan karamah mukjizat suratul Fatihah, ya Allah undang saya untuk menjadi tamumu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.